semenjak lo sama, ya jujur gue bahagia banget sih sama dia. Oh, gue mau cerita dikit. Gak apa sih, jawabannya 25 lagi, gue udah 26 monyet. Iya. Tadi gue udah mau ke Jepang lagi sama bapak gue. Menikah adalah tujuannya menjadi keluarga, sakinah, mawadah, mawarahmah. Menikah bukan sekedar cinta dan kasih sayang, betul. Ini kita realistis ya, kita ngomong realistis ya, chat. Khusus di episode 2 ini. Oke. Jadi gue jujur sebelum sama doi ini, gue tuh mikir lah, kayak maksudnya nggak ada mikir bakal gimana. Tapi kalau misalkan ditanya apakah partner FTV lu ini adalah boyfriend material, gue bisa jawab husband material. Sebagai temen dia, maksudnya sebagai temen dia dari dulu tuh gue udah bisa lihat dia sebagai husband material. Basically gue mikir kalau misalkan sama dia kayaknya nggak bakal ada cinta-cintaan, kayaknya karena dua-duanya tuh abis kerja. Jadi gue kira akan hubungannya tuh flat dan asik aja gitu, asik, nggak bakal romantis. Nah jadi yang exceeding my expectation is ternyata setelah pacaran sama dia orangnya romantis mampus. Yang bikin gue cukup shock. Gue kaget banget sih, ternyata dia romantis parah. Ya. Dan menurut gue kalau kita ribut itu juga romantis. Nah cuman oke. Terus kalau misalkan dilihat secara gini, kita realistis ya, realistically speaking. Nah gue kan pernah bilang ya, sebenarnya nggak semua tuh soal finansial guys. Gue tuh pengen sebenarnya simpelnya kalau misalkan punya pasangan itu kita nggak jadiin finansial itu masalah. Pokoknya nggak usah didebatin soal financial tuh, nggak usah didebatin. Intinya sama-sama tahu diri, lo tahu kapan lu yang ngasih dan kapan lu yang menerima, udah gitu. Kalau kita berdua, maksudnya dua-duanya settle sama secara finansial, pasti nggak bakal nuntut satu sama lain. Kayak udah tahu lo akan memberi terus dengan senang hati gitu. Tapi balik lagi, pasangan lo tuh harus tahu diri. Nah itu udahlah skip. Tapi pentingnya juga cukup secara emosional ya, kayak emotional support gitu. Terus dari kerjasama secara, misalkan kalau sama-sama kerja sama-sama capek, terus misal setelah hari sudah lewat, itu kan gue udah mengalami nih fase-fase sama dia dimana kayak dia capek kerja, gue juga capek, terus lagi pada dua-duanya lagi sensitif. Nah itu gue udah lewatin. Terus surprisingly gue senengnya itu gak jadi masalah. Kayak perdebatan kita tuh gak jadi masalah. Ya gitu. Itu sih perlu dinilai. Kayak gue udah melihat dari awal ini orang tuh udah bagus banget. Bisa jadi partner hidup lah. Gue nggak bisa disebut pernikahan or anything. Tapi kalau jadi partner hidup tuh bisa, karena orangnya tahu diri. Tapi kan selebihnya, apakah bisa mencukupi secara emosional? Terus gimana ketika dia lagi di titik terendah atau titik duka dia, lagi emotional unstable, dia gimana treat pasangan, itu kan yang penting kan. Nah gue melihat ya gue dan dia sangat cukup sih. Tapi dia lebih orangnya yang kayak logical, terus gue lebih perasaan. Jadi ketika dia sangat rasional, terus gue butuh dia ngerti secara perasaan, gue ngomong ke dia, gue appreciate lu udah kayak gini, tapi yang gue butuhin, nah gue tuh jelasin apa yang gue mau. Walaupun rasanya sebagai cewek kayak anjing kok lu gak ngerti, nah tapi tuh gue tahu kayak dia orangnya mau belajar kan. Jadi gue kayak kasih tau, oh sekarang gue ngerasa gue lagi butuh denger lu ngomong lu sayang sama gue gitu. Sebaliknya kalau misalkan gantian dia yang sedang merasa tidak baik-baik saja, gue dengerin cerita dia, keluh kesah dia, terus dia misalnya dia nanya pertanyaan yang kayak butuh divalidasi atau diyakinkan, gue meyakinkan. Ya jadi ya kalau misalkan sama-sama lagi di titik terendah terus kayak ada konflik, surprisingly kita berdua bisa ya well kebetulan cocok.